Halo semuanya. Jadi kita sekarang lagi ada di hotel Grand Citra Balikpapan. Jadi kami di sini sedang melakukan wawancara untuk tugas UAS kita. di hotel ini, melakukan wawancara di F&B dan di front office bersama dengan Pak Felix. Kami wawancaranya. Jadi ikuti keseruan kami. Jadi terkait dengan struktur organisasi, ya di mana kalau di hotel kami itu memiliki struktur organisasi yang lumayan cukup lengkap, ya. Tapi secara general yang pasti pimpinan pertama adalah general manager atau biasa dipanggil GM. Kemudian setelah itu di bawahnya lagi ada yang namanya executive assistant manager atau EAM. Ya, di mana ya ini petugasnya adalah untuk membantu operasional atau perjalanan hotel atau membantu general manager. Nah, di bawahnya itu baru masing-masing kepala divisi atau masing-masing kepala departemen. Yang pertama untuk divisi service sendiri itu ada yang namanya Pak Diki Effendi sebagai F&B Service Manager. Setelah itu ada FD Product, ya, di kepala departemennya namanya Pak Kurnia Putra, beliau sebagai Executive Chef. Kemudian itu untuk kepala departemen accounting ada yang namanya Ibu Eva Nenggit atau biasa dipanggil Ibu Eva, beliau sebagai Chief Accountant atau kepala departemen dari accounting. Kemudian itu untuk di HRD sendiri atau di Human Resources Department itu atasan saya atau kepala departemennya namanya Ibu Sheni Dinata. Kemudian itu ada lagi departemen sales dan marketing, itu namanya adalah Ibu Hadi Kurniawati, dia sebagai cluster director of sales. Kemudian itu lanjut kita juga punya outlet spa dan fitness center. Nama outlet kita Japonica, itu ada juga asistennya, asisten spa manager namanya Pak Mercy. Nah, itu secara garis besar untuk struktur organisasi. Nah, untuk struktur organisasi pun di setiap departemen juga ada strukturnya, ya. Dimana contoh misalkan di FB Service, selain FB Service Manager, di bawahnya ada yang namanya FB Koordinator. FB Koordinator ini adalah orang nomor 2 atau second line atau yang membantu FB Service Manager atau CM. Dimana di situ ada Mas Asep, ya, nanti Mas Asep ini juga akan membantu kalian, ya. Kemudian kalau untuk di produk atau di kitchen ada junior associate namanya Pak Tono, ya, atau dipanggil Pak Sumartono. Kemudian itu untuk di room division tadi sempat berbicara. Jadi room division atau divisi kamar itu ada Pak Pipin Taufik. Pak Pipin Taufik itu beliau adalah front of house manager atau bahasanya hotel umumnya itu room division manager atau kepala divisi kamar. Di mana divisi kamar dibagi 3, ada housekeeping, front office, dan ada laundry. Tapi di setiap departemen ini ada masing-masing juga asistennya. Di FO ada Ibu Fitri, asisten front office manager. Di housekeeping ada asisten executive housekeeper namanya Pak Trio. Kemudian di laundry ada laundry supervisor namanya Pak Bejo. Kemudian untuk di sales sendiri, sales dan marketing itu terbagi lagi, ada yang namanya tim PR atau public relation. Di mana public relation itu ada yang namanya cluster public relation manager yang tugasnya memang berhubungan dengan sosial media, terus itu promo, desain grafis, kemudian dia talk show ke radio-radio, itu kerjasama dengan perusahaan lain, bisa seperti itu. Ya, kemudian itu untuk di laundry juga sama di bawah naungan dari room division. Jadi memang secara garis besar seperti itu, ya, untuk struktur organisasi. Memang setiap hotel secara garis besar hampir mirip aja, cuma memang skupnya berbeda-beda. Jadi semakin tinggi hotel biasanya semakin banyak struktur itu. Berbeda dengan misalkan hotel bintang 3, ya, atau hotel budget misalkan itu dia biasanya nggak terlalu banyak strukturnya. Jadi cuma GM langsung manager atau level supervisor. Itu terkait dengan struktur organisasi, ya. Lagi mengatasi komplain dari customer. Jadi setiap hotel itu pasti akan ada komplain. Nah, mungkin nggak ada komplain, tapi komplain itu beda-beda. Ada yang faktor internal sama eksternal. Kalau internal itu biasa terkait dengan pelayanan, karyawan, kemudian itu
misalkan makan makanan yang enak atau misalkan staffnya jutek misalkan itu internal. Kalau eksternal itu biasanya dia komplain terkait dengan fasilitas. Misalkan kamarnya terlalu kecil atau kamar mandinya nggak luas atau tidak ada kolam renang misalnya. Jadi untuk mengatasinya kita lebih ke internal, karena kalau eksternal atau fasilitas itu lebih udah ke manajemen atau ke pihak owner biasanya. Karena kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau internal yang pasti cara mengatasinya adalah kita punya namanya 4 golden rules. Di mana 4 golden rules itu yang pertama yang paling simpel itu adalah grooming dulu. Grooming penampilan secara keseluruhan gitu ya, rambut, wajahnya, seragamnya, celana, sepatu ya. Kemudian itu adalah eye contact dan greeting atau memberikan salam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Memberikan salam aja juga nggak boleh pagi, nggak boleh. Padahal itu sebenarnya benar ya, tapi harus lengkap dan harus ada intonasi. Kemudian yang ketiga adalah body language atau bahasa tubuh. Pada saat lagi menunggu customer ya, pada saat lagi menunggu taking order misalkan itu juga. Dan yang terakhir harus smile atau senyum. Nah, kalau misalkan terjadi ada komplainan, kita harus cari tahu dulu komplainnya seperti apa. Misalkan dia komplainnya sedang, ya kita pastinya apologize, meminta maaf. Dan itu kita bisa harus bisa mencari solusi. Apakah komplainnya terkait dengan makanannya tidak sesuai, berarti kita harus tanyakan dulu ya, tidak sesuai berapa, baru kita ganti misalnya. Atau kita kasih komplimen untuk sesuatu. Tapi kalau misalkan komplainnya besar sampai dia marah banget, itu berarti itu juga menjadi pelajaran juga buat kami apa yang kurang. Dan cara mengatasinya pasti minta maaf ya, itu yang pasti minta maaf ya. Kemudian itu kita perbaiki, kita follow up apa yang harus diperbaiki. Terus itu kita kasih komplimen lagi kepada tamu ya, apa yang harus dikasih. Kemudian itu yang keempat ya pastinya kita sadar diri atau dalam arti kita bisa improvisasi atau introspeksi apa yang harus diubah. Nah itulah pentingnya adanya training ya, setiap outlet, setiap departemen bahwa training itu penting untuk mengatasi hal seperti itu. Jadi kalau misalkan tamu komplain liftnya jalannya lambat, ya kita nggak bisa apa-apa karena itu udah terkait dengan manajemen. Manajemen itu bagian dari owner ya, dari pihak direksi. Tapi ya berusaha bagaimana karyawan supaya mengatasi kelainan yang adanya training ya. Tamu dari luar kota kan atau seperti apa? Oke, jadi untuk penjemputan pastinya ada ya, baik itu dari luar kota maupun dari dalam kota juga ada. Tapi untuk luar kota biasanya lebih banyak tuh tamu-tamu grup. Dalam arti misalkan ada tamu grup dari Kementerian Kesehatan nih, dia minta dijemput di bandara sekitar 30 menit, kita sediakan akomodasi, kita akomodasikan di sana. Ada juga layanan kalau misalkan tamu mau ke bandara, nah itu juga ada, tapi itu berbayar biasanya. Nah, itu juga harus disediakan. Jadi kalau misalkan ada tamu yang nginep di Jatra, dia dari Jakarta misalkan gitu, dia pesannya lewat website atau lewat OTA atau online travel agent, itu dia biasanya ada option pilihannya apakah mau di pick up atau dijemput, itu bisa. Jadi kalau misalnya dijemput itu apa ada apa namanya membayar tambahan biaya atau masuk include ke pemesanan? Kalau untuk tamu grup biasanya udah include di biaya kamar, tapi kalau untuk personal biasanya dia bayar lagi. Pandemi, oke. Terus apa? Oke, jadi kalau perbedaannya pasti banyak ya. Sebelum pandemi ya kita tahu kita bebas aja, yang penting grooming rapi ya. Kalau setelah pandemi yang pasti untuk sekarang sih udah agak bebas ya, maksudnya boleh pakai masker, boleh enggak. Tapi sebelumnya itu memang kita wajib untuk pakai masker ya. Kemudian di operasional pun juga harus menggunakan hand glove atau sarung tangan ya, untuk meminimalisirkan penularan COVID-19. Nah, kemudian
Kemudian kalau untuk sekarang sih udah lebih enak sih, udah lebih longgar ya. Kalau kemarin itu setelah pandemi masa transisi itu ya karyawan pun juga setiap 2 minggu sekali di swab gitu ya. Kemudian ada karyawan yang sakit juga kita langsung isolasi di rumah masing-masing gitu. Kemudian dari pihak pemerintah pun kita juga wajib melapor ya. Kemudian kita juga ada yang namanya CHSE atau Certified Healthy Safety Environment, itu dimana dicek semuanya kelengkapannya, kemudian itu supaya itu lebih aman dari terpaparnya COVID-19. Tapi kalau sekarang sih untuk perbedaan udah nggak terlalu signifikan karena ya itu udah agak bebas lah ya sekarang ya. Tapi yang pasti kalau sekarang tuh kalau misalkan ada karyawan yang sakit, bapil terutama itu langsung kita istirahatkan atau dia nggak boleh masuk selama 3 hari atau 4 hari sampai dengan dia udah sembuh total dan harus membawa surat dokter. Karena sekarang tuh kalau bapil di swab tuh pasti COVID, padahal belum tentu COVID kecuali di antigen ya. Kalau swab itu baru dia ngebaca virus COVID-nya. Jadi guys, ini adalah akhir dari kunjungan kami di Hotel Jatra. Jadi sampai jumpa di video kita lain kali. Dadah.